saya bercerita tentang apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu. Kita sudah mempelajari yang kita sebut dengan pemrograman dasar dengan C++. Tentu saja teman-teman nanti bisa memperdalam pemrograman dasar dengan bahasa yang lain seperti Java ataupun C#. Ya. Setelah kita sudah mempelajari pemrograman dasar, kita akan mempelajari yang kita sebut dengan algoritma. Algoritma sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemrograman, tapi kalau kita bicara implementasi terbesar dalam sebuah algoritma adalah dalam bahasa pemrograman, baik itu bahasa pemrograman tingkat tinggi ataupun bahasa pemrograman yang sifatnya pseudocode atau bahasa pemrograman yang sifatnya konseptual. Dan kita di video kali ini, di seri video kali ini, di beberapa episode mendatang kita akan bahas algoritma dengan bahasa pemrograman C++. Dan setelah video ini selesai, teman-teman akan bisa melanjutkan pembelajaran dengan pembelajaran yang kita sebut dengan pemrograman berorientasi objek. Kita akan belajar dengan bahasa Java. Ya. Setelah itu teman-teman bisa memperdalam, ya, mengikuti playlist yang ada di VSID, ya. Bisa belajar ASP.NET, bisa belajar pemrograman game dan sebagainya. Tapi 3 hal ini yang akan menjadi inti apa yang kita pelajari. Yuk, mari kita mulai. Di video kali ini kita akan mempelajari pengenalan algoritma. Apa sih algoritma? Secara sederhana, algoritma adalah apa yang kita umum lakukan sehari-hari. Kita berhitung, kita mencari sebuah nilai terbesar, dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa melihat kita sudah memiliki sebuah kode C++. Ya. Kalau teman-teman bingung cara men-settingnya, silahkan lihat video di segmen playlist pemrograman dasar. Dan di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali aspek yang akan kita review sekaligus mempelajari lebih dalam terkait dengan algoritma. Di sini kita membuat program C++ dengan mencari nilai terbesar. Ya, itu sangat simpel sekali dengan masukkan 100 nilai, ya. 100 nilai di sini kita batasi array-nya 100 nilai, ya. Kemudian kita akan mencari nilai terbesar, ya. Oke. Apa yang kita lakukan di sini tentu saja kita akan meminta masukan sekumpulan nilai, ya, sejumlah dengan nilai yang akan kita masukkan, contohnya 50, 40, 30, ya, dengan maksimum tentunya adalah sebuah nilai dengan sebuah nilai 100 di situ. Kemudian kita memasukkan nilainya, teman-teman bisa melihat di situ ada cout untuk memasukkan angkanya, ya, dipisah dengan enter jadi 12 enter, 13 enter, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam sebuah array, ya, di sini sebuah ke dalam array. Sejumlah array count tersebut dengan nilai maksimal array adalah 100. Ya. Kemudian berikutnya kita akan mencari nilai terbesar. Dan disinilah algoritma bermain. Ya, disinilah algoritma bermain. Disinilah kita baru memikirkan bagaimana algoritma itu digunakan. Ya. Apa yang kita lakukan di sini, teman-teman bisa melihat ini adalah satu kode, ya, satu kode yang berfungsi pada mencari nilai terbesar. Apa yang dilakukan di situ? Dia melakukan for, dia melakukan iterasi, ya, iterasi yang terus naik. Nah, ya, kemudian iterasi yang terus naik itu dibandingkan. Jadi kalau misalnya saya mengambil inputnya adalah input ke 0 itu adalah 10, maka yang dilakukan adalah 10 dibandingkan dengan nilai maksimum. Kalau 10 dibandingkan dengan nilai maksimum adalah 10, maka maksimum nilai adalah 10. Anggap kita masuk ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya kita memiliki nilai misalnya 20. Maka yang terjadi adalah 20 dibandingkan dengan nilai 10. 20 lebih besar dari 10. Begitu kita menemukan nilai yang lebih besar, maka max number menjadi nilai 20. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah salah satu contoh algoritma sederhana untuk kita mencari nilai terbesar, yaitu membandingkan, kemudian menyimpan hasil perbandingan yang terbesar di sebuah variabel yang namanya max number. Ya. Mudah bukan? Ini adalah salah satu algoritma yang paling sederhana yang umum kita gunakan. Ya, kita tinggal bicara efisiensi, tapi teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan algoritma. Dan ini adalah contoh lain dari algoritma yang lebih sederhana yang umum kita pelajari pada saat kita SD, ya, sekolah dasar, yaitu menghitung luas persegi panjang. Algoritma-algoritma seperti ini adalah algoritma yang sudah ditentukan rumusnya. Jadi sudah ada rumus, ya, sudah ada formula. Ya, teman-teman tinggal mengubah formula tersebut dalam kode.
Berbeda dengan algoritma yang tadi, teman-teman harus sedikit berpikir untuk menyusun sebuah struktur bagaimana menghitung nilai terbesar. Kalau yang seperti ini kita sudah mudah memikirkan sebuah algoritma adalah contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau tadi itu algoritma yang sifatnya harus kita desain atau kita rancang, ini adalah algoritma yang sudah berbentuk formula. Dan jenis terakhir dari algoritma ya, yang umum dilakukan adalah algoritma berbasis aturan. Ya, jadi sudah ada aturan-aturan tertentu, sudah ada primbonnya, sudah ada keharusan yang harus diikuti ya, sudah ada serangkaian aturan-aturan yang harus diikuti. Contohnya kalau kita menentukan nama bulan, kita tahu bahwa bulan 1 itu pasti Januari, bukan Februari apalagi Oktober ya. Dengan demikian kita bisa menyusun sebuah algoritma, misalnya contohnya menentukan nama bulan berdasarkan masukannya 1 sampai 12 ya. Algoritma seperti ini umum juga dilakukan di pemrograman ya. Di sini contohnya kita menggunakan switch case ya, case, break dan sebagainya ya. Jadi teman-teman, kita sudah belajar tentang pengenalan tentang algoritma. Ada 3 jenis ya. Yang pertama algoritma yang berbasis formula, algoritma yang berbasis aturan, dan yang terakhir adalah algoritma yang memang kita rancang ya untuk memperoleh hasil yang kita harapkan. Dan kita akan lebih memperdalam algoritma yang sifatnya rancangan. Untuk itulah course ini kita sebut dengan algoritma dan struktur data. Yuk kita lihat video-video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.